Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Semoga Allah selalu melindungi kalian sehingga kalian tetap sehat dan semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Ya. Berjumpa lagi dengan Bu Wiwi. Hari ini kita akan belajar tematik pelajaran IPA. Nah, kita sudah masuk ke tema kedua, yaitu persatuan dalam perbedaan, buku 6B. Di buku 6B ini kita akan mempelajari bagaimana cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Silahkan kalian simak video materi dari Bu Guru berikut. Jika ada hal-hal yang tidak jelas, silahkan ditanyakan, boleh japri langsung ke wali kelas atau ke Bu Guru langsung. Teman-teman, pembelajaran IPA untuk hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sebelum memulai belajar, kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Adaptasi tumbuhan dengan lingkungannya. Pengertian adaptasi adalah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pengertian habitat adalah tempat tinggal yang cocok bagi makhluk hidup. Tujuan makhluk hidup beradaptasi adalah untuk bertahan hidup. Di dalam Al-Quran dituliskan di dalam surat An-Nur ayat 45 yang artinya, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Adaptasi tumbuhan yang hidup di air. Tumbuhan yang hidup di air disebut juga tumbuhan hidrofit. Contoh tumbuhan hidrofit adalah tanaman teratai dan tanaman eceng gondok yang bisa kalian jumpai bisa di kolam, di sungai ya. Nah, adaptasi tanaman teratai itu adalah memiliki daun yang lebar. Fungsinya untuk mempercepat penguapan. Nah, kita lihat di gambar tanaman eceng gondok. Akarnya lebat, fungsinya untuk menjaga keseimbangan saat mengapung. Kemudian, pangkal tangkai daunnya berongga seperti spons, fungsinya untuk mengapung. Adaptasi tumbuhan yang hidup di daerah kering. Tumbuhan yang hidup di daerah kering disebut juga tumbuhan xerofit. Contoh tumbuhan xerofit adalah kaktus. Nah, kalian lihat gambar tanaman kaktus. Di sini batang kaktusnya tebal, berwarna hijau ya. Tebal itu fungsinya untuk menyimpan air. Nah, berwarna hijau di sini karena pada batang kaktus mengandung klorofil. Karena mengandung klorofil sehingga bisa digunakan untuk fotosintesis. Sedangkan kalian lihat duri ini sebetulnya modifikasi dari daun. Fungsinya, kenapa kecil dan bentuknya duri adalah untuk mengurangi penguapan. Tumbuhan pemakan serangga disebut juga tumbuhan insektivora. Contoh tumbuhan insektivora adalah tumbuhan Venus dan tumbuhan kantong semar. Tujuan tumbuhan tersebut memakan serangga adalah untuk memenuhi kebutuhan nitrogen. Perhatikan gambar tumbuhan kantong semar ya. Di ujung daunnya termodifikasi berbentuk piala. Nah, saat serangga datang, serangga akan masuk terperangkap ke dalam kantong, kemudian dicerna, kemudian diserap nitrogennya. Gambar selanjutnya adalah gambar tanaman Venus. Kalian perhatikan bentuk daunnya. Serangga akan terperangkap masuk ke dalam daun Venus ya. Kemudian setelah serangga terperangkap, dicerna, kemudian diambil nitrogennya.
Adaptasi tumbuhan yang hidup di daerah pantai. Contoh, tumbuhan yang hidup di daerah pantai adalah tumbuhan bakau atau juga sering disebut tumbuhan mangrove. Fungsi tumbuhan mangrove atau bakau di ekosistem pantai adalah untuk mencegah abrasi laut, ya. Abrasi itu adalah pengikisan pantai karena gelombang air laut. Kemudian selain untuk mencegah abrasi, tanaman bakau juga merupakan habitat hewan-hewan air. Contohnya habitat ikan, kepiting, dan udang. Nah, untuk adaptasinya, tanaman bakau adalah memiliki akar nafas, ya. Akar nafas itu bisa kalian lihat, akarnya menonjol keluar di atas permukaan air. Nah, fungsinya untuk mengambil oksigen dari udara. Tadi kalian sudah mempelajari tentang bagaimana cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, sekarang bagaimana cara tumbuhan melindungi diri dari pemangsanya? Perhatikan gambarnya. Di sini di bawah ini ada gambar tanaman nanas, kemudian tanaman putri malu. Nah, kedua tanaman ini melindungi diri dari pemangsanya menggunakan duri. Nah, gambar selanjutnya ini ada tanaman jarak, kemudian tanaman karet. Nah, kedua tanaman tersebut itu melindungi diri dengan getahnya. Nah, teman-teman, kalian sudah menyimak video materi tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan bagaimana cara melindungi dirinya. Saatnya kalian melatih, ya, melatih kemampuan kalian dengan mengerjakan soal-soal latihan. Nah, kalian salin dan kerjakan di buku tulis tematik. Soal pertama, apakah tujuan makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya? Soal kedua, bagaimana bentuk daun teratai? Apakah fungsinya? Yang ketiga, sebutkan 2 adaptasi tumbuhan kaktus dengan lingkungannya. Soal keempat, sebutkan 2 contoh tumbuhan pemakan serangga. Soal kelima, bagaimana cara tumbuhan nanas dan tanaman jarak melindungi diri dari pemangsanya. Nah, teman-teman, kalian tadi sudah menyimak video materi tentang bagaimana cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, setelah kalian menyimak materi dari buku, silakan kalian berlatih soal, silakan kalian salin di buku tulis tematik, ya. Untuk pertemuan hari ini buku cukupkan sekian. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.